Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu dan berkumpul pada kegiatan hari ini. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok yang telah bersedia hadir mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia untuk memimpin doanya? Ya, silakan Agus. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Agus yang telah memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu ada daftar hadir ya untuk kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Silakan kalian isi nama, kelas, dan tanda tangannya. Silakan diisi secara bergilir. Oke, sudah semuanya ya? Coba Ibu cek, ada 6 orang. Ya, sudah, terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya, nah, di dalam anggota kelompok ini kalian sudah saling mengenal belum? Belum. Nah, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Oke, agar ketika kalian melaksanakan kegiatan hari ini kalian tidak merasa canggung ya, dan bisa saling mengenal satu sama lainnya. Oke, sekarang kita perkenalan terlebih dahulu. Nanti sistem perkenalannya seperti apa, Bu? Oke, sistem perkenalannya kalian sebutkan nama, kelas, dan hobi kalian. Boleh kalian bisa menyebutkan hobinya lebih dari satu, mau 2, mau 3, mau 5, silahkan. Dan nanti setelah kalian memperkenalkan diri, teman anggota kelompok lainnya say hello kepada teman yang sudah memperkenalkan diri. Itu ya, contoh misalnya ada Ibu ya, perkenalkan nama Ibu Yani Apriani, Ibu adalah guru BK, hobi Ibu memasak dan bernyanyi. Jadi saya hello nanti ke Ibu seperti itu, hai Bu Yani, kayak gitu ya. Lalu nanti ya teman yang di say hello-nya kalian harus mengekspresikan senyuman terbaiknya ya. Oke, bisa ya, perkenalan mah bisa ya. Nah, selanjutnya kita sepakati nih, kita akan mulai perkenalannya mau dari samping kanan Ibu dulu atau mau dari samping Ibu terlebih dahulu. Ayo, bagaimana? Sampai kiri. Kanan. Ini ada yang kiri, yang lain bagaimana? Kanan. Kanan juga. Oke, ya. Tim kanan siap? Siap. Oke, sekarang kita bisa mulai perkenalannya. Silakan, Neng. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 11 TI atau Teknik Elektronika Industri. Hobi saya membaca komik dan berenang. Hai
Putri. Perkenalkan, nama saya Rani Anggraini dari kelas Perbankan Syariah. Hobi saya bermain komik. Hai Rani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alpendika dari kelas 11 TBSM atau Teknik Bisnis Sepeda Motor. Hobi bermain game. Hai Rifki. Perkenalkan, nama saya Mary Haryani dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Hobi saya membaca novel. Hai Amel. Hai. Perkenalkan, nama saya Hanis Wahidi dari kelas 11 TKO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Hobi saya membaca novel. Hai Andi. Perkenalkan, nama saya Rusnewa dari kelas 11 Multimedia. Hobi saya bermain futsal. Hai Agus. Oke, semuanya sudah perkenalan ya? Ya, Sekarang sudah saling kenal namanya? Sudah. Kalau nanti ada yang belum, berarti nanti secara berjalan saja ya, bisa kenal satu sama lainnya. Oke, selanjutnya kita pada hari ini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, ada yang tahu tidak apa itu konseling kelompok? Ada yang tahu? Belum. Oke, belum. Nah, atau ada yang mungkin pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Belum juga. Nah, sekarang kita coba diskusi ya. Kira-kira menurut pendapat kalian atau sepemahaman kalian saja deh ya, konseling kelompok itu apa? Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Amel. Menurut saya, konseling kelompok adalah bantuan dari guru BK kepada siswa yang bermasalah. Bu. Oke, ya betul sekali Amel. Selanjutnya, ada yang lain lagi mungkin? Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya konseling kelompok itu mungkin sesuai yang bermasalah dikumpulkan, lalu dibuat kelompok dan dinasihatkan lebih lanjut. Oke, ya betul sekali dari tadi pendapat Amel dan Rani. Nah, ibu tambahkan konseling kelompok adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Di mana ya layanan bimbingan dan konseling ya itu dilakukan secara dinamika kelompok. Ya, ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Nah, secara dinamika kelompoknya berarti permasalahannya ya diselesaikan secara bersama-sama di dalam anggota kelompok ini. Nah, nanti kalian menceritakan permasalahannya lalu diselesaikan secara berkelompok. Dan tujuannya konseling kelompok ini ya untuk meningkatkan kalian bersosialisasi dengan teman sebaya ya, meningkatkan kalian melakukan keterampilan komunikasi dengan teman sebaya, meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri kalian juga untuk bisa mengemukakan pendapatnya dan kalian mampu ya menghargai teman yang lainnya dan harus bisa bersikap empati kepada yang lainnya ketika teman kalian sedang mempunyai masalah, dan kalian harus mampu juga ketika kalian mungkin permasalahannya sama dengan teman yang akan kita bahas dan bisa diselesaikan dengan secara sendirinya seperti itu. Dan hal-hal ya yang harus kalian perhatikan dalam konseling kelompok ini. Pertama, kalian harus bisa menjaga kerahasiaan permasalahan dari teman-teman yang ada di kelompok ini. Kalian harus bisa ya secara sukarela ya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini secara terbuka, mengemukakan permasalahannya, menceritakan permasalahannya, secara aktif juga memberikan pendapat ya, saran dan masukannya. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menghargai ya teman-teman yang ada di anggota kelompok ini. Jangan sampai ketika ada teman yang berbicara, kalian malah memotong pembicaraan, atau ketika ada teman yang berbicara atau sedang menceritakan masalahnya, kalian malah ngobrol dengan yang lainnya. Yang seperti itu ya. Oke. Agar kegiatan konseling kelompok ini tertib ya dan teratur, itu ketika kalian ingin berpendapat, mengungkapkan masalahnya, kalian acuhkan tangannya terlebih dahulu. Jadi nanti ada instruksi dari ibu. Bagaimana sampai sini? Sudah bisa dipahami? Sudah. Bu, dia bertanya. Ya, silakan Berarti Rifki. kita akan menyampaikan permasalahan kita masing-masing ya, Bu?
Ya, betul sekali. Jadi ini anggota kelompok masing-masing menceritakan masalahnya. Boleh masalah pribadi, sosial, belajar, karir, ya. Dan setelah menceritakan masalahnya, kita sepakatin permasalahan siapa yang akan kita bahas secara bersama-sama. Ya, jadi kita bahas permasalahan terlebih dahulu, ya. Dan nanti kita selesaikan permasalahannya tersebut. Seperti itu, Rifki. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kita kesepakatan waktu nih. Kira-kira ya untuk konseling kelompok pada hari ini ya beda ya, karena kalau konseling kelompok kita waktunya disepakatin ya. Kalau kegiatan yang kemarin bimbingan kelompok kan kita sepakat yang ibu tentukan gitu ya, akan waktu sekian. Nah, ini untuk konseling kelompok kita sepakatin ya sesuai dengan anggota kelompok. Inginnya kegiatan konseling kelompok ini akan berjalan selama berapa menit? Coba ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, Ya, silakan. 30 menit aja Bu. 30 menit saja, boleh. Yang lain bagaimana? Saya Bu, Ya, silakan Ani. kira-kira 40 menit aja Bu. 40 menit saja, boleh. Yang lain? Ya, Agus. Ya, saya pendapat dengan Ibu. 40 menit juga sama. Yang lain, Mel? Sama. Kamu mau dulu. Oke, Ruki. Sama seperti siapa? Hani atau Putri? Ani. 40 menit. Oke, suara terbanyak yaitu 40 menit dari Hani. Oke, tidak apa-apa ya, Put? Apa-apa. Ya. Nah, yang kita sepakati kegiatan konseling kelompok pada hari ini berjalan selama 40 menit. Itu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu ada lembar pernyataan persetujuan mengikuti kegiatan konseling kelompok ya yang harus kalian isi. Terdiri dari nama, jenis kelamin, kelas, dan alamat. Silahkan kalian baca dulu. Apabila ada yang kurang paham boleh ditanyakan ke Ibu. Nanti terakhir kalian tanda tangan di sini. Ya. Ya Bu. Oke. So, silahkan dibagikan dulu. Nah, dibaca, diisi boleh langsung di situ. Boleh alamat diisi yang lengkap ya, kecamatannya. Ini izin bertanya. Ya, Ini silakan. konselnya diisi tentang kita apa sendiri? Konsuli tanda anggota kelompok. Ingat tanggalnya, tulis tanggal sekarang ya. Tanda tangan dan nama lengkap kalian di bawahnya. Dan sudah selesai, silakan tunjukkan dulu ke Ibu. Boleh estafet. Aku kasih nama dulu Gus di bawah tanda tangan ya. Oke, sudah semuanya ya? Ya, Bu. Oke. Ini depan. Oke, nah anak-anak, baiklah.
dalam kegiatan konseling kelompok ibu ada ice breaking terlebih dahulu nih. Oh tidak, ikut ice breaking dulu. Oke, silahkan kalian berdiri dulu. Oke, ikuti instruksi dari ibu ya. Oke, ice breaking kali ini ya, ibu akan ambil tema terkait dengan tepuk nyamuk. Kalian pernah menepuk nyamuk? Nah, bagaimana kalian kalau menepuk nyamuk? Sama semuanya seperti ini ya. Oke. Nah, ketika ada instruksi dari ibu tepuk nyamuk, kalian tadi sama menepuk nyamuknya seperti ini. Ya, samakan ya seperti ini. Oke, kita coba tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Oke. Sudah bisa? Bisa. Oke, selanjutnya ya, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Ya, tepuk nyamuknya seperti ini. Tadi kan seperti ini. Sekarang seperti ini. Oke, dicoba lagi. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Bisa ya? Bisa. Sekarang instruksi lain. Ya, diganti tepuk nyamuk dengan instruksi tepuk sendiri. Tapi sama gerakannya seperti ini. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Oke, dicoba lagi. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Nah, masih ada yang belum kompak. Hani, tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Oke, sudah kompak. Instruksi lain. Tadi tepuk sendiri, sekarang tepuk sebelah kanan. Nah, tepuk ke kanan. Berarti kalian menepuk tangan kanan temannya. Tepuk ke kiri. Berarti kalian menepuk tangan kanan teman kirinya. Harus sampai ya, harus kena, harus sampai. Itu. Ya, kita coba lagi. Tepuk sendiri, tepuk sendiri, tepuk ke kiri. Oke, belum konsentrasi. Masih pemanasan dulu ya. Habis semuanya. Oke, lebih konsentrasi lagi ya. Tepuk sendiri, tepuk sendiri, tepuk ke kanan. Oke, sudah mulai. Ulangi lagi. Lebih konsentrasi. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk ke kiri. Oke. Dicoba lagi. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk ke kiri. Oke. Nah, nanti ketika ada instruksi seperti itu, temannya harus menghindar. Ya, jangan sampai kena. Ya. Oke, siap ya. Jadi harus konsentrasi tangan kanan dan kiri. Tangan kanan menepuk temannya, tangan kiri kalian menghindar. Jangan sampai kena gitu loh. Ya, harus menghindar. Jangan sampai kena. Oke, kita coba. Ayo. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk ke kiri. Nah, bisa. Ulang, tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk ke kanan. Oke, belum konsentrasi. Sekali lagi coba. Tepuk sendiri, tepuk ke kiri. Oke. Lebih konsentrasi sekarang, yang salah gugur. Silakan boleh gitu. Konsentrasi lagi. Tepuk ke kiri sendiri. Ayo ulang. Tepuk ke kanan. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk ke kiri. Oke, tepuk ke kanan. Tepuk sendiri. Pas. Ulangi lagi. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk kanan. Salah. Ayo, saling menghindar. Ya, nanti yang sudah kena. Konsentrasi. Siapan? Tepuk sendiri. Tepuk ke kiri. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk ke kanan. Nah, bisa. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk ke kiri. Wah, ini kuat nih, bisa konsentrasi. Tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuk ke kanan.
tadi? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan. untuk melatih konsentrasi Bu. Oke, ya betul sekali ya. Tadi pendapat dari Rifki, selain ya untuk bisa konsentrasi ya, untuk bisa meningkatkan semangat kalian, lakukan konseling kelompok pada hari ini. Oke, baik ya. Selanjutnya tadi Ibu sudah ungkapkan ya bahwa konseling kelompok ya pada hari ini harus kalian rahasiakan kepada teman-teman yang lain. Jangan sampai ya teman di luar anggota kelompok ini tahu apa yang kita ceritakan atau hal-hal kejadian apapun dalam konseling kelompok hari ini, kalian harus rahasiakan. Nah, agar kita bisa saling menjaga rahasia ya, kita harus bisa mengikrarkan janji rahasia. Ya, setuju ya teman-teman? Setuju. Oke, nanti kalian ikuti kata-kata dari Ibu dan instruksi dari Ibu. Siap ya? Ya, silahkan kalian kepalkan tangannya, simpan di dada kalian. Ya, sama-sama kita mengikrarkan janji rahasia. Ya, ikrar janji rahasia. Ikrar janji rahasia. Kami berjanji Kami berjanji tidak akan membocorkan masalah tidak akan membocorkan masalah ataupun hal-hal yang berkaitan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam kelompok kami dengan masalah yang ada di dalam kelompok kami kepada orang lain kepada orang lain selain anggota kelompok kami. selain anggota kelompok kami. Apabila kami melanggar janji kami, Apabila kami melanggar janji kami siap menerima sanksi. kami siap menerima sanksi. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan tangannya kembali lagi ya. Nah, selanjutnya ya Ibu terkait dengan konseling kelompok ini ya, ada beberapa hal ya. Pertama berarti tadi tahap inti ya kita sudah lakukan, dan sekarang masuk ke tahap kesediaan kalian menceritakan permasalahan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk menceritakan masalahnya? Siap Bu. Nah, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kalian ya untuk menceritakan permasalahannya masing-masing. Silahkan untuk yang pertama, siapa yang bersedia menceritakan masalahnya? Saya Bu. Ya, silahkan Hani. Masalah saya dulu pernah di kelas, ketika saya menjawab pertanyaan dari guru dan maju ke depan, saya malah diledekin sama teman-teman saya Bu. Ya. Kayak dibully-bully gitu, kayak menghina fisik saya, dan dari situ saya nggak berani tampil di kelas lagi Bu. Nah, oke, Hani seperti itu ya. Nanti sambil Ibu izin mencatat permasalahan-permasalahan kalian. Tadi Hani merasa kurang pede karena sering dibully sama teman-temannya. Oke, baik. Hani sudah cukup ceritanya? Sudah Bu. Oke, setelah Hani, selain Hani siapa lagi? Saya Bu. Ya, silakan Putri. Masalah saya gini Bu, kan waktu itu guru di kelas sudah ngasih pertanyaan di Ya. tulis. Saya sudah mau maju Bu karena udah punya jawabannya, Ya. tapi saya malah takut ditertawakan sama teman. Hmm. Saya takut jawaban saya salah, terus nanti diketawain gitu Bu. Oke, jadi Putri merasa ketika Putri ingin menjawab pertanyaan, tapi ditertawakan. Oke, selanjutnya setelah Putri, Saya Bu, ya silahkan Rani. saya kan orangnya pemalu dan pendiam Ya. Bu. Saya tidak punya banyak teman. Ya. Ketika guru menunjuk saya untuk jadi guru kelas, saya merasa tidak pede dan suka deg-degan Bu di hadapan teman-teman. Jadi kata itu saya belum punya banyak teman di kelas. Oke, gitu. Selanjutnya setelah Rani, Saya Bu. ya. Masalah saya sama seperti Putri Bu. Ya. Cuma saya tidak berani mengemukakan pendapatnya karena saya belum menguasai materi pelajarannya Bu. Jadi Rifki permasalahannya sama, Ya, Bu. cuma Rifki belum menguasai pelajarannya. Ya, Bu. Oke. Oke. Sudah Rifki? Sudah Bu. Setelah Rifki siapa lagi? Saya, Bu. Silahkan Agus.
Masalah saya sama seperti Rani, Bu. Ya. Saya pemalu dan pendiam, dan ketika disuruh ke depan untuk presentasi oleh guru, saya langsung gugup dan deg-degan, Bu. Dan kadang suka ngebleng dan terbata-bata berbicaranya. Dan saya juga tidak terbiasa berbicara di depan kelas, Bu. Oke. Jadi Agus tidak terbiasa untuk tampil di depan kelas ya. Agus memang kalau suka tampil di depan suka sering nervous. Ya, Oke, ini terakhir mungkin ya. Ya, silakan Amel. Jadi gini Bu, saya punya masalah ketika di kelas. Dulu saya pernah menjawab pertanyaan dari guru mata pelajaran, tetapi jawaban saya salah Bu, dan malah ditawarkan oleh teman-teman saya. Nah, dari situ saya jadi minder dan nggak mau lagi tampil di depan kelas Bu di jawab pertanyaan. Amel berarti Amel sudah tidak mau lagi ya, karena Amel merasa tadi malu, sering tertawakan. Dan semuanya ya, sudah menceritakan masalahnya ya? Sudah, Bu. Ketika teman-teman sudah menceritakan masalahnya, ya berarti sekarang kita kesepakatan permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya masalah apa yang perlu dibahas, Bu? Masalah Amel, menurut Putri masalah Amel terlebih dahulu. Iya. Oke. Yang lain bagaimana? Ada yang beda? sama, Bu. Sama. Yang lain? Sama Bu, permasalahan yang tadi langsung. Permasalahan Amel. Yang lain lagi? Sama, Bu. Permasalahan ini. Iya. Sama Bu, permasalahan Amel. Oke. Permasalahan Amel semuanya ya. Berarti suara terbanyak yaitu untuk sepakat permasalahan Amel yang akan kita bahas terlebih dahulu. Oke, bagaimana Amel? Ya Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan tanya dulu nih ke Putri. Kenapa Putri memilih permasalahannya Amel? Karena sepertinya masalahnya urgen dan bisa untuk dibagi. Oke, ya seperti itu ya. Tadi Amel sudah bersedia ya? Sudah Bu. Oke. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Berarti tadi permasalahan kita sepakati permasalahan Amel. Coba Amel bisa menceritakan kembali tidak permasalahannya kepada teman-teman secara lebih detail. Silakan. Jadi gini, ketika di kelas dulu saya pernah menjawab pertanyaan dari guru mata pelajaran, tapi jawaban saya salah dan malah ditertawakan oleh teman-teman saya. Nah, dari situ saya merasa minder dan gak mau lagi tampil di depan untuk jawab pertanyaan. Nah, seperti itu teman-teman. Silahkan. Barangkali ada yang memberikan saran pendapatnya terhadap permasalahan Amel tadi. Siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Putri. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Amel. Ya. Apakah selama ini kamu pernah mencoba untuk berani mengungkapkan pendapat di kelas? Ya pun saya pernah mencobanya, tetapi malah ditertawakan karena jawaban saya salah. Dari situ saya merasa bodoh di hadapan teman-teman saya. Jadi semakin kesini saya semakin gak berani lagi. Saya paham. Ya, nah Putri, jawaban Amel seperti itu, ya. Nah, yang lain ya, coba kalian kalau ada di posisi Amel, nah apa yang akan kalian lakukan atau saran-sarannya terhadap permasalahan Amel? Silakan. Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya lagi? Saya Bu. Ya, silakan Hani. Saran dari saya, buang pikiran-pikiran negatif Amel dan harus berpikir positif. Yakin kalau kamu bisa. Oke, seperti itu. Yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Rani. Saya sama seperti tadi. Amel, kamu harus lebih positif thinking dan harus fokus belajar. Aktif di kelas agar nilai kamu bagus. Ya, tadi Hani dan Rani sudah memberikan sarannya Mel. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa, Ibu. Oke. Mungkin barangkali ada yang menambahkan lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Jangan dengerin kata mereka, men. Belum tentu mereka juga bisa kayak kamu, men. Ya bagus. Sekali Rifki memberikan semangat kepada Amel. Ya. Nah, gimana Agus? Ada yang ingin ditambahkan? Aduh, Ya. ya saya sama seperti Rifki. Ya. Anggap saja kamu yang lebih pintar di kelas, Mel. Oke.
Oke, ya. Nah, jadi teman-teman tadi sudah memberikan sarannya, masukannya terhadap Amel. Bagaimana nih tanggapan Amel? Ya Bu, saya akan coba saran dari teman-teman. Terima kasih sarannya ya. Oh iya Bu, Iya. ini punya tambahan boleh ya? Oh iya, silakan Put. Amel banyak-banyak bersyukur karena nanti juga pasti teman-teman akan membantu kamu. Oke, udah Put? Ya, oke. Tadi Putri mendapatkan tambahan semangatnya untuk Amel. Gitu ya Amel. Nah, selanjutnya Ibu akan bantu ya permasalahan Amel dengan melakukan latihan asertif. Nah, dan Ibu punya kartu ekspresi nih. Ya. Bagaimana? Apakah Amel bersedia mengikuti kartu ekspresi ini? Yang gue ikut malu. Hah? Malu? Malu kenapa? Malu aja. Gak usah malu-malu, Mel. Coba aja. Gimana? Gak mau Ibu. Tetap gak mau. Nah, teman-teman gimana nih? Amel gak mau nih. Bagaimana? Gak apa-apa Amel, coba aja. Ya, mau coba aja, kamu pasti bisa. Iya, Iya. itu kan kok. Iya. Nah, tuh teman-teman sudah Semangat Mel. yang berikan semangat tuh untuk Amel. Ya, dicoba dulu ya. Ya Bu. Bisa ya? Ya, silakan. So, Amel berdiri dekat Ibu. Ya, jadi gini Amel, ini ada kartu ekspresi di mana Amel harus latihan mengekspresikan apa yang ada di kartu ini. Ketika Amel memilih kartu, misalnya ekspresikan sedang sedihnya, sedang parahnya, bisa diceritakan kepada teman-teman ya yang ada di sini. Seperti itu. Ini ada 9 kartu, ya. 9-9-nya Amel harus memilih dan mengekspresikannya. Silahkan pilih yang mana dulu yang akan Amel ekspresikan. Marah. Silakan. Bagaimana kalau Amel merasa marah? Saya merasa marah ketika dijahili sama teman-teman. Oke, ketika dijahili teman-teman. Selanjutnya ambil lagi. Ya. Kecewa. Saya merasa kecewa ketika Ayo, coba. ketika teman mencari janji. Teman. Selanjutnya, Saya merasa malu ketika lewat di depan kakak kelas. oke. Selanjutnya, Saya merasa gugup ketika Kenapa saya gugup apa? Ayo. tampil di depan. Oke, masih ada 5 kartu lagi nih. Gimana? Mau lanjut? Boleh, silakan. Saya merasa bingung ketika Coba. Saya bingung ketika harus di antara dua pilihan, harus ikut PNR atau Ya. masuk KPM. Masih ada 4 lagi. Ayo semangat. Ayo. Saya merasa sedih ketika teman-teman menjauhi saya. Ya. Saya merasa bangga ketika bisa menjawab soal di depan yang benar. Masih ada 2 lagi. Silakan. Bisa. Ayo yang lain, kasih semangat. Ayo. Saya merasa senang ketika Apa? mendapatkan uang lebih dari orang tua. Wah. Satu lagi. Saya merasa takut ketika saya merasa takut jika nilai rapor saya semester ini turun. Oke, udah selesai. Oke, silakan duduk, Amel. Selamat duduk kembali. Udah, Amel sudah duduk, sudah merasa nyaman. Ya Ibu. Oke,
Oke, sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan Amel setelah melakukan latihan dari kartu ekspresi tadi? Awalnya deg-degan Bu, Ya. takut. Hmm. Tapi saya coba fokus ke kartunya dan bisa sampai sini. Oke, berarti tadi Amel sudah menyadari bahwa Amel harus merubah ya perilaku yang Amel dirasa kurang percaya diri, dan dengan latihan secara terus-menerus nanti Amel bisa terbiasa ke depannya. Tadi sudah latihan di dalam anggota kecil ini ya, anggota kelompok kecil ini. Coba nanti Amel latihan juga di kelas. Ya, jadi sedikit-sedikit agar Amel bisa berani lagi untuk makan masalahnya, untuk tampil percaya diri, ya, untuk bisa membangun konsep diri yang tadinya merasa minder ya, yang negatif, harus diubah menjadi konsep diri yang lebih positif. Seperti itu Amel. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik nih, ya, yang harus kalian isi terkait dengan konsep diri menurutku, ya, konsep diriku dan harapanku setelah mengikuti layanan ini seperti apa. Boleh silahkan kalian isi di sini di lembar kerja peserta didik. Ya, estafet. Nah, silahkan boleh diisi dari sekarang. Tuliskan nama kelas dan tanggalnya. Gimana? Boleh ditanyakan kalau ada yang belum paham.
Sudah, Bu. Sudah, silakan. Sudah, sampaikan saja. Itu hanya sama Amel nggak apa-apa Bu. Oke, udah pahamnya? Ibu mana? Yang kedua, Ya, itu terkait dengan hal-hal positifnya. Nah, tadi kan menurutnya negatifnya, hal-hal positifnya seperti apa konsep dirinya. Harus bagaimana gitu. Ketika Hani dan Amel merasa malu, tuliskan di situ. Sudah bisa? Nah, ya, kan boleh menunjukkan. Selesai, Gus? Sudah selesai semua ya? Ya, Bu. Oke, ini lembar kerja peserta didik ini sebagai bahan evaluasi nanti ketika di pertemuan konseling kelompok selanjutnya. Dah, sekarang Ibu rasa konseling kelompok pada hari ini Ibu cukupkan, ya. Tapi sebelum Ibu menutup kegiatan hari ini, Ibu ingin ya salah satu dari kalian memberikan kesan-kesannya terhadap kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang bersedia untuk memberikan kesan-kesannya? Saya Bu. Ya, silakan Rani. Saya rasa konseling kelompok itu penting. Ya. Karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, Ya. kita bisa membuka pikiran kita untuk kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan saran-saran yang dari teman-teman yang bisa. Ya, oke. Terima kasih Rani yang sudah memberikan kesan-kesannya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok yang telah bersedia hadir mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini, ya. Dan nanti kita rencanakan untuk konseling kelompok selanjutnya. Ya, kita ketemu lagi di kegiatan konseling kelompok selanjutnya. Gitu, ya. Ibu tutup kegiatan hari ini, dan sebelum Ibu menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Agus untuk memimpin doanya kembali. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa nanti ya isi evaluasi hasil yang sudah Ibu share di grup kelasnya. Ya, itu ada Google Form kan, ya yang harus kalian isi. Oke, ya Ibu tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.